Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap kalian dalam keadaan sehat dan selalu semangat ya. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oh iya, untuk presensi hari ini silahkan kalian menuliskan nama dan nomor absen kalian di kolom komentar ya. Sambil kalian presensi, saya ingin memberitahu, kalau menghubungi guru, jangan lupa mengenalkan diri dan sebutkan dari kelas berapa ya, supaya gurunya tidak bingung, dan gunakan bahasa yang sopan. Selanjutnya, saya akan menyampaikan KD dan tujuan pembelajaran kali ini. Kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini, KD 3.9 mengidentifikasi informasi dari teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang diperdengarkan atau dibaca dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, dan isi secara tertulis. KD 4.9 meringkas isi teks eksplanasi yang berupa proses terjadinya suatu fenomena dari beragam sumber yang didengar dan dibaca. Jadi, setelah mempelajari teks eksplanasi, diharapkan siswa dapat yang pertama, menjelaskan pengertian dan karakteristik teks eksplanasi. Yang kedua, menjelaskan struktur dan unsur kebahasaan teks eksplanasi. Yang ketiga, mengidentifikasi pokok-pokok isi teks eksplanasi. Yang keempat, menjelaskan kembali isi teks eksplanasi secara ringkas. Sebenarnya ya, teks eksplanasi bukan hanya menjelaskan tentang fenomena alam yang terjadi, melainkan dapat pula menjelaskan fenomena sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lain sebagainya. Intinya, teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan mengenai proses terjadinya sesuatu secara rinci, sehingga mampu menjawab pertanyaan yang berfokus pada ranah mengapa dan bagaimana. Tetapi karena KD 3.9 menyebutkan bahwa identifikasi teks eksplanasi berfokus pada fenomena alam, jadi, teks-teks eksplanasi yang akan kita identifikasi nanti mengenai fenomena-fenomena alam yang terjadi atau sering kita dengar di sekitar kita. Seperti tanah longsor, gunung meletus, gempa bumi, dan sebagainya. Kalian juga perlu tahu bahwa fenomena alam yang dimaksud dalam teks eksplanasi itu bukan hanya bencana alam saja, tetapi bisa fenomena alam lainnya. Yang penting peristiwa yang terjadi secara alami, seperti proses terbentuknya pelangi, proses terjadinya hujan, dan sebagainya. Sekarang kita mulai pembelajarannya. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang penjelasan terkait proses terjadinya peristiwa atau kejadian tertentu, khususnya untuk menjelaskan proses mengapa dan bagaimana. Oleh karena itu, teks eksplanasi mempunyai fungsi sosial yang bertujuan memberikan gambaran atau penjelasan mengenai proses terjadinya suatu peristiwa atau fenomena berdasarkan prinsip sebab akibat. Kedua, saya akan menjelaskan mengenai struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi terbagi menjadi 3. Yang pertama ada pernyataan umum, yaitu bagian yang berisi pernyataan umum mengenai suatu peristiwa atau kejadian yang akan dijelaskan proses terjadinya atau proses terbentuknya. Yang kedua ada urutan sebab akibat, yaitu bagian yang berisi tentang rincian penjelasan proses terjadinya suatu peristiwa atau kejadian yang dipaparkan secara urut atau bertahap
dari awal mula hingga peristiwa terakhir. Yang ketiga, ada interpretasi atau simpulan, yaitu bagian yang berisi tentang kesimpulan atau pernyataan mengenai topik peristiwa atau proses yang telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh mengidentifikasi struktur teks eksplanasi. Melalui teks eksplanasi yang berjudul Tanah Longsor Akibat Hujan. Tetapi saya akan membacakan isi teks terlebih dahulu, supaya kalian memahami isi teks tersebut. Tanah longsor akibat hujan. Tanah longsor adalah perpindahan material pembentuk lereng yang berupa batuan, bahan rombakan tanah atau material campuran tersebut yang bergerak ke bawah atau keluar dari lereng. Peristiwa geologi ini terjadi akibat pergerakan massa batuan atau tanah karena gaya pendorong pada lereng lebih besar daripada gaya penahan. Gaya penahan umumnya dipengaruhi oleh kekuatan batuan dan kepadatan tanah. Sedangkan gaya pendorong umumnya dipengaruhi oleh besarnya sudut lereng, air, jenis tanah, dan beban. Salah satu ancaman tanah longsor biasanya disebabkan oleh peningkatan intensitas curah hujan. Awalnya terjadi penguapan air di permukaan tanah dalam jumlah yang besar karena musim kering yang berkepanjangan. Kemudian muncul pori-pori atau rongga tanah hingga terjadi retakan dan merekahnya tanah permukaan. Apalagi hujan turun dengan deras, maka air akan menyusup ke bagian yang retak sehingga tanah dengan cepat mengembang kembali sehingga menimbulkan gerakan literal. Gerakan literal tersebut dapat dicegah oleh adanya pepohonan di permukaan karena air akan diserap oleh akar tumbuhan yang juga berfungsi sebagai pengikat tanah. Setelah muncul hujan yang deras dan tidak ada pepohonan yang mengikat tanah, maka lereng atau tebing yang terjal akan memperbesar gaya pendorong. Ketika itu, pengikisan tanah terjadi akibat curah hujan yang tinggi dan tanah menjadi lembek akibat pori-pori yang dimasuki air. Akhirnya, tanah akan bergeser dan terjadilah longsor. Bencana longsor dapat merugikan karena akan remuknya lingkungan sekitar. Untuk mencegah terjadinya longsor dapat dilakukan dengan menanami daerah lereng dengan pohon-pohon berperakaran dalam, melarang penebangan pohon pada daerah rawan longsor, dan menutup retakan-retakan yang timbul di atas tebing dengan tanah lempung untuk mencegah air hujan masuk ke dalam tanah. Sekarang saya lanjut untuk mengidentifikasi. Paragraf pertama saya blok dulu. Paragraf ini termasuk dalam struktur teks bagian pernyataan umum. Kalau kalian bertanya mengapa paragraf pertama dapat diidentifikasikan dalam pernyataan umum, karena paragraf ini berisi pernyataan umum mengenai tanah longsor yang diakibatkan banjir, seperti pengertiannya. Tanah longsor adalah perpindahan material pembentuk lereng yang berupa batuan dan bla 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 bla. Ini termasuk dalam pernyataan umum. Misal bagian pengertiannya. Kemudian paragraf kedua dan ketiga saya blok dulu ya. Paragraf kedua dan ketiga termasuk dalam struktur teks bagian urutan sebab akibat. Bisa dikatakan urutan sebab akibat karena paragraf tersebut berisi tentang rincian penjelasan proses terjadinya tanah longsor yang dipaparkan secara urut atau bertahap dari awal hingga akhir.
Tahap awalnya pada kalimat salah satu ancaman tanah longsor biasanya disebabkan oleh peningkatan intensitas curah hujan. Awalnya terjadi penguapan air di permukaan tanah bla 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 bla. Ini kata kunci urutan awal itu ada di awalnya. Kemudian sampai akhir lah. Bukti sampai akhir ini pada kalimat paragraf kedua bawah sendiri. Akhirnya tanah akan bergeser dan terjadilah longsor. Kemudian paragraf keempat termasuk dalam struktur teks bagian interpretasi atau kesimpulan. Bisa dikatakan demikian karena paragraf tersebut berisi tentang kesimpulan atau pernyataan tentang peristiwa tanah longsor yang telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya. Paragraf tersebut berisi penjelasan mengenai dampak dan cara mencegah tanah longsor. Ketiga, saya akan menjelaskan mengenai struktur kebahasaan pada teks eksplanasi. Unsur kebahasaan yang terdapat dalam teks eksplanasi terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah memfokuskan pada hal umum, bukan partisipan manusia. Misalnya gempa bumi, banjir, dan sebagainya. Yang kedua, dimungkinkan menggunakan unsur serapan. Unsur serapan ialah unsur yang diserap dari bahasa lain, bisa dari bahasa asing atau bahasa daerah. Yang ketiga ada konjungsi. Dalam teks eksplanasi dibagi menjadi 2, konjungsi internal dan eksternal. Konjungsi internal ialah konjungsi yang menghubungkan argumen atau ide yang terdapat di antara 2 klausa simpleks atau 2 kelompok klausa. Konjungsi internal dibagi menjadi 4 kategori makna. Yang pertama ada penambahan, contohnya selain itu, di samping itu. Yang kedua perbandingan, contohnya akan tetapi. Kemudian yang ketiga ada waktu, contohnya pertama, kedua. Kemudian ada sebab akibat, contohnya akibatnya sebagai berikut. Sedangkan konjungsi eksternal merupakan konjungsi yang menghubungkan 2 peristiwa deskripsi benda atau kualitas di dalam klausa kompleks atau antara 2 klausa simpleks. Konjungsi eksternal juga dibagi menjadi 4 kategori makna. Yang pertama ada penambahan, contohnya dan atau. Perbandingan ada tetapi, sementara. Kalau waktu itu ada setelah, sejak. Kalau sebab akibat contohnya itu sehingga, karena. Jadi saat akan memahami isi misalnya teks eksplanasi yang berjudul Tanah Longsor Akibat Hujan. Awalnya carilah gagasan-gagasan pokok dalam teks Tanah Longsor Akibat Hujan. Jadi dalam teks ini kita cari gagasan-gagasan pokoknya. Kemudian tuliskan kembali isi teks eksplanasi tentang fenomena tanah longsor akibat banjir menggunakan kalimat sendiri. Setelah itu bisa dikembangkan dari gagasan-gagasan yang sudah dicatat sebelumnya. Asalkan tetap memperhatikan urutan struktur teks eksplanasi yang terdiri dari pernyataan umum pada paragraf pertama, kemudian urutan sebab akibat pada paragraf kedua dan paragraf ketiga, kemudian pada paragraf keempat. Ini merupakan. Selanjutnya, saya juga akan memberi contoh mengidentifikasi unsur kebahasaan melalui teks eksplanasi yang berjudul Tanah Longsor Akibat Banjir. Pertama, unsur kebahasaan memfokuskan pada hal umum atau generik, bukan partisipan manusia. Misalnya gempa bumi, banjir, hujan, dan sebagainya. Unsur tersebut juga terdapat dalam teks ini.
Misalnya pada paragraf pertama, kalimat pertama terdapat kalimat tanah longsor adalah perpindahan material pembentuk lereng yang berupa batuan, bahan rombakan tanah, atau material campuran tersebut yang bergerak ke bawah atau keluar dari lereng. Yang menjelaskan apa yang dimaksud dengan tanah longsor. Itu merupakan salah satu bukti bahwa teks tanah longsor ini memfokuskan pada hal umum mengenai tanah longsor. Dari pengertiannya tadi. Kedua, unsur kebahasaan dimungkinkan menggunakan unsur serapan. Unsur tersebut juga terdapat dalam teks ini. Misalnya pada paragraf pertama terdapat kalimat peristiwa geologi ini terjadi akibat pergerakan massa batuan atau tanah karena gaya pendorong pada lereng lebih besar daripada gaya penahannya. Kata geologi dalam kalimat tersebut menggunakan unsur serapan dari bahasa asing. Ketiga, konjungsi dalam teks eksplanasi dibagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Unsur tersebut juga terdapat dalam teks ini, misalnya pada paragraf kedua, kalimat ketiga. Kemudian muncul pori-pori atau rongga tanah hingga terjadi retakan dan merekahnya tanah permukaan. Kata kemudian dalam kalimat tersebut termasuk dalam konjungsi internal kategori makna waktu. Keempat, saya akan menjelaskan cara untuk memahami teks eksplanasi. Awalnya, carilah gagasan-gagasan pokok dalam teks eksplanasi. Kemudian, tuliskan kembali isi teks eksplanasi tentang fenomena alam menggunakan kalimat Anda sendiri. Setelah itu, kalian dapat mengembangkan dari gagasan-gagasan yang sudah kalian catat sebelumnya. Asalkan memperhatikan urutan struktur teks eksplanasi yang terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan interpretasi atau simpulan. Kelima, saya akan menjelaskan cara meringkas teks eksplanasi. Untuk meringkas teks eksplanasi, maka kita harus mengetahui struktur teks eksplanasi terlebih dahulu. Ada 3 bagian dalam teks eksplanasi. Yang pertama ada pernyataan umum, yang kedua ada sebab akibat, dan yang ketiga ada interpretasi atau simpulan yang harus tetap ada di dalam hasil ringkasan teks eksplanasi. Awalnya cari gagasan utama setiap paragraf, kemudian rangkaikan gagasan utama dari setiap paragraf ini, bertujuan agar tidak ada informasi yang hilang dari teks eksplanasi tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Jadi, kita sudah belajar bersama mengenai struktur dan unsur kebahasaan teks eksplanasi, sehingga akan lebih mudah untuk menemukan informasi yang terdapat di dalamnya. Selain itu, juga akan mempermudah kita untuk meringkas isi teksnya, karena tinggal menentukan gagasan-gagasan utama di setiap paragraf, kemudian dikembangkan dengan bahasa kita sendiri, supaya tidak ada bagian yang terlewat. Untuk materi pembelajaran, teks yang digunakan sebagai contoh dan soal-soal yang saya gunakan dalam video ini merujuk pada buku Bahasa dan Sastra Indonesia untuk kelas 8 SMP dan MTS. Apabila apa yang saya jelaskan masih ada yang belum dipahami, silahkan kalian sampaikan pertanyaan di WhatsApp kelas. Selanjutnya, saya akan memberi tugas kalian untuk mengerjakan soal-soal yang ada di PPT. Kalau sudah selesai, bisa dikirim ke Google Classroom. Pertemuan selanjutnya, kita akan belajar tentang teks ulasan. Kalian jangan lupa belajar di rumah ya anak-anak.
Untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, mari mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian pembelajaran kali ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.